Baik, sebelum masuk kepada closing statement, eh, satu pertanyaan lagi dari floor, silakan dari Ketua DPP kita, Pak Burhan Pili. Silakan Pak Burhan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, terhormat Pak Sukamto ya sebagai Vice President di mewakili dari Pak JP ya di PHR. Sebenarnya kami dari APJPMI ini sudah lelah ya gitu ya dibilangin ya. Sudah 3 kali kita pertemuan. Bagaimana pola kemitraan yang kita usulkan gitu ya. Mungkin kami mengharap dengan ada pertemuan ini sudah ada jawaban atau kado bagi APJPMI Provinsi Riau ya, yang mana kami sudah memberikan daftar list anggota kami. Karena kenapa itu? Semua anggota kami itu sebelumnya sudah bekerja di Chevron ya. Mungkin Pak Kamto juga sudah tahu gitu kan, karena sekarang ini dari baju CPA sekarang menjadi baju PHR ya, Pertamina Hulu Rokan sebagai perwira PHR ya. Jadi kami teringat dari apa yang dicerita dari Pak Sukamto mengenai penimbunan tanah itu tadi contoh gitu kan. Sudah kami undang perusahaan lokal itu, tetapi hanya berapa punya alat itu. Sebenarnya kan kalau kita urut seperti anak cucu perusahaan Pertamina, kalau diperiksa sekali apakah alat-alat mereka lengkap, tidak begitu juga kan, karena mereka kalau bekerja pasti memakai pengusaha-pengusaha lokal juga di sini nantinya, seperti kami lah gitu kan, seperti untuk tanah timbun ada alat ada gitu kan. Kenapa? Kami mempunyai mitra dengan mungkin pengusaha-pengusaha yang mungkin tidak masuk ke bermitra di PHR. Itulah nanti misalnya dipersyaratkan vibrator tadi 5, tahu punya 2 gitu kan. Kita juga bisa bekerja sama juga di situ. Jadi jangan sampai langkah ini menjadi terhenti di situ gitu kan. Kami dulu bekerja waktu penimbunan tanah begitu juga gitu kan. CPA memberi pekerjaan seperti itu. Yang penting ada kerjasamanya dengan yang punya alat itu. Jangan mentang-mentang kami cuma punya alat 3 diminta 5, sehingga tidak bisa gitu kan. Yang bekerja cuma perusahaan dari Jakarta atau dari pusat itu. Mereka memang banyak juga alat-alatnya, cuma mungkin diinspeksi ke sana tempatnya. Alat-alat mungkin orang juga punya, karena di Jakarta itu mungkin banyak tempat alat-alat ya Pak ya. Kalau di Pekanbaru tentu kami di Riau ini ada bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang juga mempunyai alat gitu kan, bermitra sama kami gitu kan, sehingga bisa dipakai di situ. Jangan ya, kita kan bisa membuat suatu kerjasama pemakaian alat itu kan, juga bisa bekerja jadinya itu kan. Kalau dilihat dari sekarang ini ya, penimbunan kan dengan 500 sumur ya. Jadi begitu banyak penimbunan yang akan dibutuhkan di situ ya. Apalagi kalau kita lihat peraturan sekarang, kalau yang bisa bekerja hanya mempunyai galian C. Apalagi sekarang galian C itu tidak di wilayah, tidak di Pemda dikeluarkan. Kalau dulu kan Pemda bisa mengeluarkan izin dari galian C. Kalau sekarang sudah harus ke pusat gitu. Walaupun secara online, tetapi ya pengurusan galian C ya kami pun sampai berapa kali tidak tembus gitu ya. Apalagi kalau dilihat di Riau ini ada yang mempunyai galian C itu ada 3 gitu kan. Dengan adanya penimbunan tanah, penimbunan di wilayah-wilayah WK Rokan yang banyak pengeboran nantinya itu, nanti akhirnya terbatas gitu kan. Jadi kami dapat apa di sini gitu kan. Makanya kalau dilihat di inspeksi punya galian C enggak, ya kami bisa bermitra dengan yang punya galian C di sini. Jadi langkah itu yang harus mungkin ya apa kata Pak Prof bilang dengan segi keadilan di situ kan.
Nah, bisa dipakai di situ. Jangan namanya pedoman. Pedoman itu kan yang bagaimana harus disiasati di situ. Nah, begitu harapan kami dari APJPMI ya. Apalagi kami sudah melihat ada beberapa bocoran ya Pak Kamto ya. Pemilihan langsung ada yang sampai 200 miliar ini yang mau akan keluar menjelang ini ya. Jadi tolonglah gitu kan. Kami dari APJPMI yang atau pengusaha-pengusaha lokal di sini diperhatikanlah gitu kan. Jangan seperti karena tergendala yang mungkin di inspeksi ini tidak ada gitu kan. Nah, seperti kami lah di sini mungkin punya dump truck cuma 5, yang diminta 10. Di Riau ini banyak yang punya pengusaha dump truck yang mungkin kami manfaatkan, bermitra di situ. Dengan begitu terpenuhi keinginan dari PHRI tersebut gitu. Nah, jadi semua disiasati, tetapi jangan melanggar gitu kan. Nah, gitu harapan kami Pak Kamto. Terima kasih. Baik, itu Pak Sukamto aspirasi dari teman-teman DPP ini Pak. Ternyata memang regulasi kejadian yang kemarin itu masalah tanah timbul. Mungkin bisa jadi truknya dari teman-teman DPP Pak. Jadi ini yang memang Pak Sukamto harus sikapi. Memang Pak Sukamto harus banyak duduk bareng dengan kita Pak. Karena di Riau ini berbisnis itu kita saling mendukung Pak. Mungkin teman-teman DPP punya 5 truknya, dibutuhkan 20. Terus jangan karena kebutuhan 20 cuma ada 5 terus dieliminasi oleh Pak Sukamto dan timnya gitu loh Pak. Ini yang sebenarnya harus kita sikapi. Baik Pak Kamto silakan dijawab Pak. Ya ini mungkin dan lah ya statement dari ini ya, sedikit lah ya. Ya jadi terima kasih Pak. Jadi memang itu kondisi yang kami pahami Pak ya. Jadi kita tahu, kita lihat. Jadi memang saya melihat begini, ke depan ini harusnya memang pengusaha-pengusaha kita di lokal ini buat konsorsium, bermitra. Jadi kan tentu kalau misalnya saya disuruh, misalnya saya nih butuh ada 20 jenis gitu ya, terus saya mengurus 20 atau 5 jenis dari 20 itu sendiri kan repot. Ke tempat misalnya ke 5 perusahaan gitu kan. Tapi kalau kemudian jadi jasa perusahaan, saya langsung bermitra dengan satu perusahaan itu gitu ya, saya dapatnya 20. Jadi lebih enak bisnisnya gitu kan. Jadi saya kira ke depan mungkin kalau memang potensinya tadi itu saran saya Pak saja ya, sehingga kan Bapak tahu satu fleet itu apa saja gitu kan. Ada yang punya ekskavator 2, ya punya dasar 1, ya lah di sana kemudian sama-sama gitu kan. Itu akan enak Pak. Mudah-mudahan ke depan begitu ya bisnisnya. Jadi maksudnya pengusaha lokal juga bermitra ya di antara sesama, kemudian kita juga bermitra. Mudah-mudahan itu bisa seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Rudi Pak closing statementnya Pak. Sekalian mungkin perlu informasi transparansi terhadap lelang-lelang yang dimunculkan Pak. Jadi enggak seperti hantu Pak, enggak kelihatan gitu loh Pak. Jadi teman-teman di DPP ini kayak tadi muncul permintaan 20 unit Pak. Perusahaan cuma mampunya 5, oh nggak bisa. Saya butuh 20. Padahal dari kami zamannya 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu saling support itu udah biasa. Jadi kalau itu menjadi alasan untuk dieliminasi, itu yang memang tidak keberpihakan, tidak muncul. Makanya transparansi informasi apapun Pak. Artinya kita ini kan bukan dari asosiasi ini bukan anak kemarin sore. Rata-rata pengalaman sudah 25 tahun Pak di WK Rokan itu. Jadi bau minyak rokan itu udah ketahuan kita dari mana produksinya. Sampai begitulah kira-kira Pak Rodi. Jadi kita ini sudah terbentuk dan ditempa oleh perusahaan asing sebelumnya. Itu bekerja secara profesional. Artinya tidak ada satupun perusahaan yang bisa lolos seleksi, baik itu Cisem, untuk bisa berkontrak di operator sebelumnya Pak. Jadi tidak ada alasan tidak punya kemampuan kami ini. Kami ini sudah terseleksi secara alam. Tapi begitu dengan masuknya operator baru, seperti kami itu jadi nol semua. Itu di proses pedoman pengadaan. Silakan Pak Rudi, sekalian closing statementnya Pak Rudi Imran. Pak Aris bisa didengar? Dengar, silakan Pak Rudi. Oke, baik. Ya terima kasih untuk acara ini dan juga masukan-masukan yang
tadi disampaikan ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita akan melakukan semaksimal mungkin yang kita persilakan di dalam koridor aturan yang ada ya. Jadi memang, nah kalau terkait yang tadi Pak Aris menyampaikan ada permintaan 3-5 itu mungkin perlu diklarifikasi, itu bukan dari kita ya, itu artinya itu kebutuhan subcontracting mungkin ya. Jadi kalau dari kita sih undangan kita jelas kirim ke peserta yang memang sudah dinyatakan qualified untuk ikut tender ya. Ya, kita bersama-sama mencoba melakukan sesuatu lah untuk perbaikan yang lebih baik. Baik, Pak Rudi, terima kasih. Mungkin saran dari kita juga sebagai pelaku usaha lebih banyak membuka diri Pak, procurement Pak. Kalau Pak Sukamto kita day to day telepon udah bisa diskusi. Mungkin procurement, karena menurut kita sih tidak ada lagi hal yang kita sembunyikan dan tidak lagi ada dosa di antara kita mungkin Pak Rudi. Jadi Pak Rudi jangan enggan direpotin oleh asosiasi, jangan enggan direpoti oleh segala macam pertanyaan. Itu demi kebersamaan dan demi keberlangsungan. Karena pada prinsipnya kontak gross split itu akan kita dukung. Kitalah pelaku utama di lapangan sebenarnya terhadap efisiensi, efektivitas, kemudian low cost, high performance. Jadi itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama dengan cara keterbukaan. Baik, Bu Angelia, kalau masih ada silakan memberikan closing statementnya, Bu Angelia. Iya, Pak Aris bisa didengar suaranya? Bisa, silakan Ibu. Oke, baik Pak. Mungkin dari sisi SK Migas, kami hanya ingin menyampaikan saja bahwa meskipun secara pengadaan merupakan kebijakan kemandirian dari teman-teman K3S Grospay, tapi kami tetap mengawal dari sisi kewajiban pengguna produk dalam negeri, barang maupun jasa itu adalah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Jadi dari sisi SKK Migas akan terus mengawal terkait komitmen TKDN yang telah disampaikan oleh teman-teman K3S Grospay. Pada saat pelaksanaan proses tender pun, apabila memang dibutuhkan bantuan dari SKK Migas sebagai masukan, maka dipersilakan, dan tentunya SKK Migas akan terus mendukung terkait optimasi penggunaan produk di barang dan jasa di daerah dan juga tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja mungkin Bapak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin seperti biasa, mungkin waktu scheme growth split akan sering teman-teman pengusaha akan merapat ke Ibu. Nah, walaupun ini growth split akan merapat, karena memang bagaimanapun SKK Migas adalah pengawas utama di industri migas. Baik, silakan Pak Prof, closing statement Pak Prof terhadap acara kita hari ini. Siang hari minum jus tomat. Tomat dibeli di akhir pekan. Agar diskusi ini membawa manfaat, rasa keadilan harus ditegakkan. Kalau orang hukum tuh ya kehukum juga pantunnya. Kembali pada jalan yang benar tadi, bahwa problem menjadi akar permasalahan diskusi hari ini rasanya sudah kelihatan jelas sekali. Permen kita itu, Permen nomor 12 tahun 2019, yang harus menjadi atensi kita bersama, sehingga dengan mudah sekali PHR dapat menurunkannya dengan ke dalam buku pedoman yang baru, yang bisa memberikan ruang yang jelas dan berkeadilan proporsional untuk kegiatan-kegiatan ataupun bisnis-bisnis yang ada di PHR tersebut. Sehingga dengan demikian antara prinsip-prinsip hukum yang ada dalam baik itu Permen maupun yang ada dalam buku pedoman sesuai juga dengan isi substansi dari buku pedoman tersebut. Jadi tidak seperti sekarang ini. Prinsipnya ada, tetapi isinya justru melanggar atau bertentangan dengan prinsip tersebut. Ini yang tidak benar. Terima kasih pada APJ PMI yang sudah mengundang kami ke sini, mudah-mudahan bermanfaat.
dan perjuangan ini bisa sukses nantinya untuk kebersamaan membangun bumi Melayu, bumi Lancang Kuning yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa statement closing statement dari Prof tadi menjadi PR buat tim legal yang ada di PCPMI. Ada 2 orang yang sudah mau kandidat doktor ini, mungkin segera disikapi dan disiasati agar yang menjadi harapan member itu benar-benar cepat tercapai. Mumpung Pak Sukamto dan Pak Rudi akan mengembalikan proses di Riau, di Rubai, maka akan lebih cepat. Oke, kita berikan yang terakhir closing statement dari Ketum Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia, Pak Elvis Tompul. Waktu dan 4 kami silakan. Baik, sebagai closing statement dari kami, saya tetap berbicara tentang masalah peluang dengan tantangannya. Tantangan tadi kita sudah jelas bahwa akar masalahnya, seperti kata Pak Prof tadi, ada di Permen 12. Mari sama-sama kita semua sebagai yang berkepentingan untuk bisa segera mengkomunikasikan hal ini. Nanti bagaimana cara terbaiknya, tentu itu menjadi bagian daripada perjuangan bersama. Dan kami juga minta pada siang hari ini, nanti di sini kan ada media, kita mulai rilis bahwa ada sesuatu yang pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama demi kebaikan bersama, agar peluang yang kita ceritakan tadi bukan hanya terbawa mimpi seperti kata Imi tadi. Dan kedua, ini permohonan saya nih, permohonan kami dari APJPMI kepada Pak Rudi Imran dan Pak Sukamto, ya karena menjelang perjuangan ini juga jalan, kan kontrak mirroring juga jalan. Agar jangan sempat ekosistem baru terbentuk yang nantinya akan sulit kita sempurnakan, ya kalau menurut kami sebaiknya menjelang perjuangan ini juga bisa membawa konkret, proses lelang mirroring tadi itu perlu direview dulu, jangan sampai dieksekusi dulu terbentuk yang baru. Karena begitu ekosistem yang baru terbentuk Pak, sementara tadinya revisi tadi itu penyempurnaan atas pedoman tadi belum dilakukan, peluang yang akan diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang ada akan mengecil. Ya, jadi harapan kami bisa dipertimbangkan seperti itu. Sehingga apa yang menjadi harapan tadi dari teman-teman HIPMI, misalnya untuk kontrak-kontrak yang 50 miliar itu menjadi bagian daripada yang ini, itu tentu harus ada guideline-nya Pak. Jadi kalau tidak ada guideline-nya, sementara lelang tetap berlangsung nantinya sekarang ini menjelang mirroring berakhir, ya itu akan menghilangkan peluang. Nanti bisa ketemunya 2-3 tahun lagi Pak, saya pikir itu juga akan menjadi terlambat. Dan selanjutnya tadi yang konkret yang di bawah 10 miliar tadi, harapan kami juga dari tim PHR mulai juga mendesain daripada ada kontrak-kontrak yang seperti itu, biar teman-teman merasakan bahwa benar pertemuan kita hari ini juga memang ada wujud nyatanya. Ya, kalau kata Pak DPP tadi perlu disiasati, tapi jangan juga aturannya dari 10 miliar disiasati menjadi pengadanya di atas 10 miliar. Akan jadi bolak-balik gitu loh. Jadi harapan kita kemitraan kita ini bisa tetap terwujud nih dengan PHR, dan pertemuan kita hari ini bukan dalam kerangka mencari yang salah ya Pak ya. Tadi bahkan kita mencari solusi, dan kehadiran dari Pak Prof tadi udah memberikan solusi buat kita semua. Yang mudah-mudahan dengan yang sudah kita tahu ada akar masalahnya, kita bisa tuntaskan, tentunya dengan waktu yang terukur juga. Karena semakin lama ini juga dibiarkan, saya pikir ini akan menjadi persoalan. Dan kami juga ucapkan makasih juga kepada SKK. Ya mudah-mudahan dari SKK juga makin bisa menangkap tentang ketika ada perbedaan daripada cost recovery dengan sistem gross split. Jadi kalau ada WK-WK lain juga terjadi peralihan, hal-hal seperti ini juga perlu juga di-create ya, perlu di-create dengan dikawal dengan baik. Jadi tidak bisa hanya lepas begitu saja, karena perlu juga ada pengaturan-pengaturan ya. Jadi itu sih yang dari kami, mudah-mudahan peluang yang ada di WK Rokan ini bisa kita nikmati bersama dengan tetap berlandaskan kepada aturan main yang masih perlu disempurnakan. Terima kasih. Baik Pak Elfrid, selesai sudah acara kita pada hari ini. Terima kasih buat audien yang ada di floor, yang secara offline maupun yang secara online. Closing statement yang dari masing-masing para narasumber itu menjadi pegangan kita semua, dan kita akan viralkan
Jadi sekarang media sosialnya harus viral Pak Sukabumi. Jangan takut Pak dengan viral Pak. Kami bersahabat kok dengan PHR. Tapi keberpihakan itu menjadi tuntutan bersama. Jadi sebelum itu saya akan memberikan pantun. Saya juga malu dengan Pak Sukamto sebagai saya ini separuh Melayu separuh Minang Pak. Jadi harus Melayu harus keluar juga gitu. Jadi jalan-jalan ke Bagan. Jangan lupa beli ikan. Kita sukseskan pola kemitraan agar kesejahteraan muncul di Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aris, Kelvin, Oh ya, terima kasih Pak Rudi, Bu Angel. Izin deh Bapak Ibu. Ya, silakan. Sehat-sehat selalu.